and good afternoon, everyone. Welcome to Ad America. My name is Adila. I am one of the e-guides here in Ad America, and we would like to welcome all of our audience here. We hope that everyone is doing great today. For those of you who are new here, Ad America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States through our events, programs, facilities, and so much more. Our special event today is titled Tackling Challenges of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. We will have an inspiring discussion from our amazing experts today regarding the issues on current challenges and learn the importance of collaborative efforts to stop illegal fishing. But before we start the event today, I have here a little trivia question for our online audience. And our question is, what is the term for unlawful ship activities in a state's waters without permission or in violation of its laws? Is it A, irregular fishing, B, illegal fishing, C, unreported fishing, or D, unregulated fishing? You can submit your answers through our social media platforms. And for those of you who can be the fastest to answer it correctly, will get a live shout out from us at the end of our event. And now let us hear an opening remarks from the Environment Officer of the U.S. Embassy Jakarta. Everyone, please welcome Pak Nicholas Austin. Selamat siang, good afternoon, and thank you for joining me today. As was said, I work at the U.S. Embassy here in Jakarta as the embassy's environment officer, working on both terrestrial and maritime conservation issues. So today, I'm really excited for this At America event that will shed light on the on an issue of great significance: illegal, unreported, and unregulated, or IUU fishing here in Indonesia. Indonesia, with its vast coastlines and rich marine biodiversity, is one of the world's most important fishing nations. The ocean's resources not only sustain millions of livelihoods, but also contribute to the overall well-being of the nation. Over 50% of the protein consumption of Indonesians come from seafood, and Indonesia's seafood industry contributes to over $27 billion a year to the economy here in Indonesia. However, IUU fishing poses a grave threat to this delicate balance. It undermines the sustainability of our oceans, depletes fishing stocks, and disrupts ecosystems. IUU fishing also robs legitimate fishermen of their rightful catch and damages the economic prosperity of coastal communities. Recognizing the severity of this issue, Indonesia has taken bold steps to combat IUU fishing. The country strengthened its legal framework, implemented stricter regulations, and enhanced surveillance and enforcement measures. However, addressing IUU fishing is a global challenge that requires international cooperation and collaboration. The United States, as a partner of Indonesia, stands shoulder to shoulder in this fight. The United States has been actively supporting Indonesia's efforts to tackle IUU fishing through various initiatives. Firstly, we've worked together to enhance maritime domain awareness and strengthen Indonesia's ability to monitor and patrol its vast maritime boundaries. This includes providing training, equipment, and technological assistance to improve surveillance capabilities. And such collaborations ensure Indonesian authorities can better detect, deter, and intercept illegal fishing vessels. Secondly, the United States has extended support through USAID, the United States Agency for International Development, to Indonesia to strengthen the sustainable management of its marine resources. This support encompasses programs focused on capacity building, scientific research, and fisheries management. By empowering local communities, enhancing sustainable practices, and promoting responsible fishing, we can ensure the long-term viability of Indonesia's fisheries. Furthermore, the United States is engaged in diplomatic efforts to combat IUU fishing on the global scale. We have actively participated in international forums such as ASEAN and the United Nations to promote awareness, cooperation, and the exchanging of best practices. Together with Indonesia, we've advocated for stronger regional collaboration, stricter regulations, and the implementation of effective monitoring systems. In conclusion, the fight against IUU fishing in Indonesia is crucial for the preservation of our oceans
in the sustainability of coastal communities. The United States recognizes the importance of this endeavor and has been working hand in hand with Indonesia to combat this menace. However, the responsibility not only lies with governments, but with each and every one of us. You also have the power to make a difference, whether through research, advocacy, or responsible consumer choices in what you buy. You can contribute to the eradication of IUU fishing and the protection of our marine ecosystems. Let us stand together in our commitment to tackle IUU fishing, promote sustainable fishing practices, and ensure a prosperous future for both Indonesia and the global community. Together, we can make a lasting impact and create a legacy of thriving oceans for generations to come. Thank you. Thank you so much, Pak Nick, for your wonderful remarks. And next, we will have another opening remarks from the co-founder of Indonesia Strategic and Defense Study, or ISDS. Everyone, please welcome Ibu Edna Caroline. Terima kasih semuanya. Saya menggunakan bahasa Indonesia karena audiensnya berbahasa Indonesia. Terima kasih Pak Nicholas yang udah membuka acara ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Akademi Maritim dan Kelautan, kemudian dari BINUS University. Terima kasih banyak udah mengikuti acara ini. Ini memang isu yang buat orang Indonesia sangat penting, bukan hanya karena laut kita 2/3-nya negara kita 2/3-nya terdiri dari laut, tetapi juga, banyak harta kekayaan kita ada di laut. Bukan cuma ikan yang pada hari ini akan kita diskusikan yang seperti tadi udah dikatakan menjadi kebutuhan protein kita. Kebutuhan protein penting ya buat anak-anak muda karena itu, menjadi bahan bakar untuk kita berpikir, ya kan. Kemudian yang kedua, ISDS sendiri adalah sebuah lembaga yang kita, sering menggagas diskusi-diskusi seperti ini. Bidang kami adalah, pertahanan dan keamanan, dan kita melihat untuk illegal fishing ini adalah isu yang sangat signifikan dalam sisi pertahanan dan keamanan, karena nanti seperti akan didiskusikan oleh, para pembicara kita yang dengan sangat hati-hati kami pilih itu, Bapak Laksda Bambang Irawan yang akan membicarakan tentang, betapa susahnya menjaga laut yang sangat besar ini. Kemudian ada Ibu Anastasia dari KKP yang, menggeluti tentang bagaimana nelayan-nelayan kita dan ekonomi kelautan kita. Kemudian ada Bu Dina yang akan membicarakan tentang bagaimana sebenarnya laut ini dan keamanan laut adalah, sebuah item yang membutuhkan kerjasama tidak saja secara, nasional, tetapi juga regional bahkan global. Karena laut itu secara by definition adalah air yang terkoneksi. Jadi laut yang atau air yang ada di Teluk Jakarta misalnya itu terkoneksi dengan laut yang ada di Amerika. Jadi itulah sebabnya karena, terinterkoneksi itu kita kemudian membutuhkan kerjasama-kerjasama seperti yang hari ini dilakukan antara ISDS dan, kedutaan Amerika. Juga kita akan mendengar dari sisi, sudut pandang jurnalis yang juga teman saya, Mbak Lukita yang akan melihat secara kritis sebenarnya gimana sih, Indonesia itu menempatkan isu illegal fishing ini dalam prakteknya. Karena seringkali kita melihat bahwa apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Kira-kira mungkin begitu saja prolog dari saya. Ntar saya ngomongnya kepanjangan, jadi selamat menikmati, talk show kali ini. Terima kasih. Thank you so much to Ibu Edna for your warm remarks. And I'm pretty sure that everyone here is already excited to jump into our discussion today. So, without further ado, I will pass the floor to our moderator today. She is an ISDS member and editor at Agronet. So, everyone, please welcome Mbak Yeyen Rostiani. Thank you very much. Thank you very much indeed, Pak Nick, and also Mbak Edna. And hello, everyone.
It's so good to be back here after pandemic for around 3 years ya. Dan fortunately this discussion will be conducted in bahasa Indonesia, which is I'm much better than my English. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa topik kita kali ini adalah tackling challenges of illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing), dan ini berkaitan dengan perayaan atau peringatan Hari Internasional Anti IUU Fishing, Illegal Fishing. Dan sebelum kita memanggil dan mempersilahkan para narasumber untuk ke depan, saya ingin mengabsen dulu. Kayaknya banyak sekali ini ya, luar biasa. Pertama, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara. Mana nih? Tepuk tangan, semangat paling banyak nih kayaknya. Kemudian ada siswa Sekolah Maritim Pembangunan. Semangat dong, udah keren-keren loh ini, cakep-cakep loh. Kemudian mahasiswa Akademi Maritim Pembangunan. Yeay, ada ceweknya juga. Kemudian mahasiswa jurusan Perikanan dan Ilmu Sosial Politik dari Universitas Satya Negara Indonesia. Betul? Yeay, banyak sekali. Dan juga selamat datang kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan topik kita kali ini juga akan menarik untuk pemberitaan dan kita sebarluaskan kepada masyarakat umum. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama US Embassy, kemudian Aid America dan juga ISDS. Dan untuk langkah selanjutnya saya ingin mengundang para narasumber. Ada Pak Bambang. Pak Bambang cepat sembuh ya. Apa kita perlu ke sana? Baik. Berikutnya saya ingin Terima mengundang kasih. Ibu Anas. Iya Pak, siap? Oke, terima kasih Mbak. Siap. Baik, saya ingin mengundang Ibu Anas, kemudian Mbak Dina, dan juga Mbak Lukita. Silahkan. Dan sebelum kita mulai, nanti kalau ada pertanyaan harus disiapkan karena biasanya akan ada perebutan waktu. Kalian akan bersaing satu sama lain karena biasanya sih seru ya. Kemudian nanti saya ingin mengingatkan saat mengajukan pertanyaan, sebutkan identitas diri dan lembaganya. Karena nanti akan ada juga pertanyaan yang kita bacakan dari online. Gitu. Baik Mbak Dina, Bu Anas, dan juga Mbak Lukita, saya ingin perkenalkan masing-masing. Sebetulnya sudah kenal semua mungkin ya. Saya nyontek ya, karena biar nggak salah juga. Baik Pak Bambang Laksamana Muda Bambang Irawan SE, Magister Terapan Opsla dari Seskoal ya Bapak ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya Pak. Bapak adalah Deputi Kepala Bidang Operasi dan Latihan di Bakamla Enri. Betul Pak? Ya Betul. Pak Jenderal. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak, kita tunggu kehadirannya di sini next time. Amin, terima kasih. Baik, berikutnya adalah ada Dr. Anastasia Rita Tiziana Dwi Kuswardani. Mudah-mudahan tidak salah ya Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Beliau adalah Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Betul? Kemudian beliau juga Ketua Unit Kerja Menteri di KKP. Ada lagi yang saya ingin sebutkan adalah pengalaman beliau itu sudah 15 tahun di bidang oceanografi, fisika yang fokus di Indo-Pasifik. Kemudian ada Mbak Dina. Halo Mbak selamat Dina, siang, selamat siang. Mbak Dina Prapto Raharja, PhD. Beliau adalah co-founder Synergy Policy, firma yang khusus membidangi riset multidisiplin, kemudian juga training untuk para pembuat kebijakan, diplomat, dan social protection. Oke. Beliau meraih PhD di Ohio State University bidang International Politics and Analysis, kemudian Master of Arts bidang International Political Economy di universitas yang sama. Baik, S1, S2 disebutkan? Panjangan nanti. S1 di UI. Oh, di UI. Dekat lah ya. Dekat. Kemudian ada Mbak Lukita Grahadiarini. Beliau adalah wartawan harian Kompas yang fokus di bidang lingkungan kelautan, IUU fishing, dan perikanan berkelanjutan. Betul ya Mbak? Dan sama nih, Selamat siang. alumni UI juga. Beliau adalah sarjana ilmu politik dari Universitas Indonesia. Baik, without further ado, Bapak Bambang, silahkan. Kita mulai saja. Pasti seru nih Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya slide screen ya.
screen-nya sudah bisa, Mbak? Sudah nampak, Pak. Sebentar. Sorry hilang ya. Sebentar, Mbak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Anastasia, yang saya hormati Mbak Dina, Mbak Lukita. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang strategi keamanan maritim. Sebentar, saya Baik, mungkin sambil kita menunggu Pak Bambang bentar ya. mempersiapkan materinya, saya juga ingin mengingatkan bahwa acara ini ada live di YouTube, IG Live, kemudian Facebook Live, dan di Twitter @America. Sudah terlihat ya paparannya, Mbak? Siap, Pak. Hari itu nggak mau slide screen ya. Oke, jadi saya berbicara tentang strategi keamanan maritim di wilayah rawan US fishing. Jadi kita lihat bahwa ruang maritim ini memiliki sistem yang multidimensi, yang saling terkait dan terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga untuk menjamin keamanannya ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang berkompeten yang terkait dengan seluruh sub-subsistem yang ada di dalamnya. Kemudian ini sedikit kurikulum vitae saya. Saya dari Deputi Operasi Laut Bakamla RI. Kemudian kita lihat apa sih ancaman laut. Kita lihat bahwa ancaman laut ini terdiri dari beberapa ancaman yang ada. Maritim ini memiliki sejumlah ancaman mulai dari invasi, pelanggaran wilayah, fishing itu sendiri, kecelakaan di laut, kemudian TUC, perombakan di laut, pencemaran sampai dengan terorisme di laut. Dari seluruh ancaman tersebut yang perlu diwaspadai yaitu yang most likely seperti fishing dan most dangerous ini terkait tentang transnational organized crime. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua dalam penanganannya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita sudah Bakamla sudah mengukur indeks keamanan laut di mana nilai indeks keamanan laut kita di Indonesia pada tahun 2022 ini 53, artinya nilainya cukup. Dari indeks tersebut ini 6 yang kita nilai, itu termasuk dari kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, pengendalian kejahatan di laut, pengendalian pelanggaran di laut, pencemaran di laut, dan kecelakaan di laut. Yaitu nilainya 53. Kemudian bagaimana dengan EU fishing itu sendiri? Kita lihat bahwa di tahun 2022 ini memang secara global terjadi penurunan keamanan dan keselamatan laut dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa isu tertinggi ini masih ada di IUU fishing. Ini yang diikuti oleh isu-isu penyelundupan. Bagaimana tentang IUU fishing dan bagaimana tentang kejahatan yang terkait di dalamnya. Jadi kita ketahui bersama bahwa IUU fishing ini sekarang tidak hanya terkait tentang perikanan saja. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
yang mempelopori dan mendorong agar EU fishing ini masuk dalam kategori kejahatan transnasional organisasi. Mulai tahun 2016 kita lihat bahwa UNODC menyatakan EU fishing ini tidak murni menangkap ikan, namun dibarengi dengan narkotika, perbudakan, perdagangan manusia, penggelapan pajak, korupsi, terus imigrasi, kemudian pencucian uang. Bahkan Interpol sendiri menyatakan bahwa EU fishing ini merupakan kejahatan terencana, terstruktur, yang melibatkan pelaku lintas negara atau transnational crime. Bukti-bukti bahwa EU fishing sebagai TOC, beberapa waktu yang lalu TNI telah mengejar 2 kapal, di mana di dalamnya ada jenazah WNI yang hingga di perairan Singapura ini nyaris gagal ditangkap. Tapi waktu itu kita bekerja sama dengan aparatur yang lainnya, sehingga ini dapat diatasi dengan baik. Kemudian bagaimana analisa kemampuan Bakamla dalam menangani EU fishing? Saat ini kita ketahui bahwa ada kebijakan perikanan tangkap terukur yang berbasis kuota yang dikeluarkan oleh KKP. Dalam merespon tersebut, maka Bakamla mengantisipasi dengan menganalisa terhadap kemampuannya, di mana Bakamla memberdayakan seluruh sumber daya patroli dan stasiun pemantaunya. Kita lihat kemampuan Bakamla, ini memiliki kapal 110 ini panjangnya, itu 1, kemudian 3 kapal dengan panjang 80 meter, dan 6 kapal dengan panjang 48 meter, kemudian 22 katamaran dan high speed craft. Terus beberapa stasiun pantai dan lain sebagainya. Ini tentu kita merasa bahwa ini belum cukup dalam menangani kejahatan-kejahatan tersebut. Sehingga bagaimana tantangan ke depan, kita ketahui bahwa Bakamla ini memiliki landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta kewenangan. Kita lihat Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, bahwa kita melaksanakan beberapa tugas. Kemudian dijabarkan dengan Kepres 178 tahun 2014 yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Bakamla. Kemudian ini yang paling hangat, kita memiliki dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Dalam PP tersebut mengatur tentang kebijakan, kemudian rencana patroli nasional, integrasi, dan monitoring evaluasi. Dalam kegiatan rencana patroli nasional, ini kita memiliki tugas 3 patroli, yaitu yang pertama patroli mandiri, patroli bersama, kemudian patroli terkoordinasi. Apa yang menjadi kekurangan tadi Bakamla dalam kekuatannya, sehingga aparatur-aparatur yang ada di laut, ada 6 aparatur yang bertugas di laut dalam patroli, ini kita sinergikan dalam bentuk patroli bersama. Ada TNI AL, ada Polri, ada KKP, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Kemenhub yaitu KPLP, kemudian ada Bakamla itu sendiri. Ini kerjasama dalam bentuk wadah dalam negeri. Dalam bentuk kerjasama dengan luar negeri, kita diatur tentang penyelenggaraan yang bersifat patroli terkoordinasi yang sudah dilaksanakan oleh Bakamla dan instansi terkait lainnya, yaitu bekerjasama dengan Malaysia. Ini terkait tentang patroli terkoordinasi Malindo. Kemudian dengan Australia dalam bentuk operasi Ganet. Dan nanti kita hari ini bahwa Bakamla sedang menginisiasi tentang kegiatan ASEAN Coast Guard Forum, dan saat ini sedang berlangsung di Jakarta, di mana Bakamla ini sebagai
chairman pada saat kegiatan ini sudah dilaksanakan selama 2 kali. Kemudian bagaimana dengan analisis strategi? Jadi kita lihat ketika strategi di atas tidak dapat dipisahkan dan dibutuhkan sinergi semua pihak dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi. Oleh karena itu, sinergi merupakan faktor katalisator yang sangat penting, sehingga diperlukan juga kebijakan dan strategi untuk mewujudkan atau membangunnya. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi dan solusi yang diharapkan? Satu, mengintegrasikan dan membangun sistem informasi maritim nasional yang mampu mengamati perairan Indonesia sepanjang waktu. Kemudian yang dua, membuat jalur komunikasi formal maupun informal langsung antar pimpinan atau jajaran setingkat untuk sharing informasi dan pemecahan masalah serta pengambilan keputusan. Kemudian rekomendasi yang ketiga, mengubah mindset nelayan melalui pembinaan potensi maritim agar para nelayan mau bertumbuh dan berkembang, tidak sekedar bisnis as usual, tapi penangkapan ikan yang biasa saja. Kemudian terus melibatkan kementerian lembaga terkait dalam forum internasional dan nasional yang terkait dengan masalah perikanan sehingga terbangun kesamaan paradigma. Kemudian penutup, kita ketahui bahwa sudah saya sampaikan bahwa kekuatan Bakamla sendiri dan kekuatan instansi-instansi lain ini masih dalam kondisi terbatas. Sehingga untuk mengatasinya ini perlu kebersamaan sehingga sudah diwujudkan dalam bentuk patroli bersama. Bahwa Bakamla RI siap mendukung pelaksanaan kebijakan KKP dalam pelaksanaan zona ikan terukur, kemudian kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan perikanan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kemudian Bakamla RI memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, memberdayakan patroli bersama. Ini melibatkan instansi terkait. Instansi terkait ini sudah saya sebutkan ada 6. Kemudian instansi teknis, ini ada 21 instansi teknis yang dapat memberikan data-data. Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu menguatkan sistem informasi maritim dengan mengintegrasikan dan memberdayakan penggunaannya. Yang berikutnya yaitu memberdayakan peran masyarakat pesisir dan keberadaan aparat di darat untuk memantau potensi terjadinya pelanggaran. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, Mbak, terkait bagaimana strategi dan kekuatan Bakamla untuk menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan IUU Fishing. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Jenderal. Baik, ini tertarik sekali saya ingin tahu juga mungkin nanti kita akan bahas titik-titik mana saja sih yang paling rawan di Indonesia untuk IUU ini, kemudian juga pengalaman Bapak nih, apa kasus terbesar yang pernah ditangani? Nah, sebelum kita melangkah ke tanya jawab dan diskusi, saya ingin mempersilahkan Ibu Anas untuk berikutnya. Terima kasih Mbak Yeyen. Saya tidak mempersiapkan paparan secara khusus, mungkin hanya beberapa slide pendukung aja nanti yang ini nanti tolong dibantu ya. Saya tidak menyiapkan paparan berurutan seperti Pak Bambang tadi, tapi mungkin saya akan berangkat dari pengertian IUU Fishing sendiri. Jadi kalau kita bicara IUU Fishing, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan bahwa ternyata komponen IUU Fishing itu banyak gitu ya. Terus selama ini pengertian kebanyakan orang dan juga mungkin masyarakat pada umumnya yang namanya IUU Fishing itu taunya ya illegal fishingnya aja. Ada kapal asing masuk ke wilayah Indonesia gitu ya. Padahal IUU sendiri kan singkatan dari illegal, unregulated, dan unreported. Yang artinya apa? Selain ilegal juga belum ada aturan-aturan yang secara ketat dan banyak yang belum tercatat. Nah, kalau kita bicara tentang illegal fishing pasti sudah tahulah, sudah banyak dulu apa yang kapal ditenggelamkan dan sebagainya gitu. Dan tapi sebetulnya illegal fishing sendiri kalau kita bicara tentang illegal fishing oleh kapal asing itu
tidak di seluruh perairan Indonesia. Kebanyakan kalau dari data yang saya dapat ya, itu kebanyakan adalah eee, di atas, di utara, di perairan Natuna dan, eee, Sulawesi ya, pokoknya di bagian utara gitu. Nggak sampai dari pinggir-pinggir dari semua tuh enggak. Kalau itu dari data yang ada di, kami di KKP. Jadi KKP ini, ada unit eselon 1 setingkat dirjen, dirjen pengawasan pengawasan dan sumber daya kelautan dan perikanan. Data yang saya dapatkan dari, unit tersebut itu kalau illegal fishing atau itu dari kapal asing tuh, kebanyakan di atas gitu, lebih daripada di Natuna dan di atas Sulawesi. Tapi kalau, boleh di-share, slide nomor 4. Nah ini, kalau kita lihat dari data ini, sebetulnya ini data dari kapal-kapal yang ditangkap oleh, Ditjen PSDKP ini ya, yang pengawasan ini. Itu kan sebetulnya kebanyakan malah kapal Indonesia, lihat kan, yang biru itu kan kapal Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang IUU fishing, jangan hanya berpikir tentang kapal asing saja, tapi sebetulnya di dalam perairan wilayah laut Indonesia sendiri itu sudah banyak kejadian yang terkait dengan IUU fishing. Terutama terkait dengan tidak adanya pelaporan hasil tangkapan atau tidak dilaporkan. Dan kemudian, eee, mungkin aturannya juga memang sebelum ini ya, mungkin aturannya juga belum ketat gitu ya. Nelayan masih boleh menangkap ikan sebanyak-banyaknya, ikan ditangkapnya di Laut Arafura dibawa ke Jawa gitu. Jadi kita tuh tidak, apa, istilahnya kalau, mungkin jeleknya gitu ya, itu sporadis gitu loh. Jadi ikan yang ditangkap di Arafura dibawa ke Jawa, ikan misalnya dibawa, semuanya dibawa ke Jawa, tapi kita sendiri kan tidak tahu sebetulnya berapa sih potensi ikan yang ada di wilayah itu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang berapa banyak kapal ikan yang ada di dalam wilayah laut Indonesia, mungkin saya perlu memperkenalkan sedikit ya Mbak Yeyen, di slide nomor 13. Ya, jadi KKP sekarang punya yang namanya comment center yang baru diresmikan, soft launching lah sebetulnya, tahun lalu, sekitar bulan September ya kayaknya, belum sampai setahun sih. Kita punya comment center, mungkin nanti ini setahu saya bisa dikunjungi oleh, eee, pihak-pihak ya lembaga, universitas untuk melihat seperti apa comment center-nya. Nanti silakan saja menghubungi Pusat Data dan Informasi KKP karena itu dikelola oleh Pusdatin. Lanjut lagi, eee, di dalam comment center ini kita punya yang kita sebut sebagai Integrated Maritime Intelligence Platform. Nah dari situ kita bisa melihat monitoring-nya, lanjut. Ini segini banyak kapal yang ada di perairan Indonesia. Ini dari data yang ada di, comment center. Bayangkan berapa puluh ribu kapal yang berada di dalam wilayah Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang IUU fishing, jangan selalu ngomongin kapal asing, ini wilayah ini kapal-kapal Indonesia nih, kapal-kapal yang ada di dalam wilayah Indonesia aja sekian banyak gitu. Ruwet gitu ya. Bayangkan kalau semua kapal itu ngambil ikan. Nah kemudian, bisa dilanjut ke ini saya agak acak nih presentasinya, ke slide 9, tadi udah kelewat sih, ke slide 9. Setelah ini. Nah tadi Pak Bambang dari Bakamla sudah menyebut-nyebut tentang kebijakan KKP yang namanya penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Tujuan dari penangkapan ikan terukur berbasis kuota ini saya yakin Mbak, Lukita ini sudah sangat familiar dengan ini, karena kita sempat diskusi ya Mbak ya, tentang ini. Kompas juga sempat membahas juga tentang ini. Kebijakan ini adalah kebijakan memang baru, PP-nya, peraturan pemerintahnya baru ditandatangani oleh Presiden bulan Maret kemarin 2023, PP nomor 11 tahun 2023. Nanti silakan aja dicari, ada, kalau di Google ada. Jadi nyawa dari penangkapan ikan terukur ini adalah yang pertama membatasi jumlah ikan yang ditangkap. Membatasi jumlah ikan yang ditangkap. Kalau dulu bisa ngambil ikan sebanyak-banyaknya, kalau sekarang harus pakai kuota. Sama seperti, eee, teman-teman atau bapak, ibu, adik-adik yang ada hadir di sini sekarang beli pulsa. Dibatasi, kalau 100.000 ya cuma bisa segitu kuotanya gitu, sama dengan itu.
Kurang lebih sama filosofinya seperti itu, dasarnya. Terus kemudian, eee, ikan yang ditangkap lanjut, tadi Pak Bambang juga sempat mengeluarkan peta itu. Nah ini zona-zona, yang diperuntukkan untuk, kebijakan itu. Jadi kalau misalnya nanti menangkap ikannya di misalnya di zona 3 itu kan zona 3 itu kan 715, 718, dan 714. Misalnya menangkap ikan di 718 tidak bisa lagi dibawa ke 712 atau 713. Karena selama ini kan Java sentris tuh, semua kegiatan di Jawa. Nah kenapa begitu? Pertama supaya mudah juga pencatatannya, jadi kita tahu apakah betul potensi di, wilayah situ itu masih ada atau tidak. Karena kita taunya sudah sampai di Jawa gitu kan. Nah yang ini nanti kalau sudah ditangkap di situ, dia harus didaratkan atau dicatatkan di pelabuhan-pelabuhan terdekat di wilayah situ. Tidak boleh lagi dibawa ke Jawa. Selain itu juga ada tujuan lain adalah supaya distribusi ekonomi tidak hanya di Jawa saja, tapi juga ada di, wilayah timur. Nah kemudian, eee, selain itu juga akan lebih mudah juga untuk, pengawasannya, akan lebih mudah juga untuk pengawasannya. Nah, eee, ini yang sedang kita, selesaikan, petunjuk juknisnya, terus kemudian permen-permennya untuk pelaksanaan ini, tapi peraturan pemerintahnya sudah ada. Nah kemudian, kalau kita bicara tadi Bu Etna di awal bilang, nanti saya bisa menceritakan tentang bagaimana kondisi ekonomi gitu. Ini kayaknya sudah habis ya waktunya ya? Itu sebetulnya, agak sulit kalau kita bicara seberapa seberapa banyak, pengaruhnya terhadap, masyarakat karena, eee, faktor ekonomi lain itu tidak hanya bisa dilihat dari penangkapan ikan saja. Karena kalau data-data BPS pun banyak, ada yang dari pengolahan, ada yang dari jadi kalau kita bicara tentang penangkapan ikan, memang agak sulit nanti kalau langsung dibandingkan gitu, karena memang tidak sebenarnya. Tapi intinya kami punya kebijakan, yang nanti mengurangi supaya, lebih mudah tercatat, lebih mudah dihitung, lebih mudah karena selama ini itu semua hanya asumsi, perkiraan, hitungan kasar dan sebagainya. Nah kemudian terkait itu ya, terkait dengan pengawasan, mmm, seperti yang sudah disebutkan Pak Bambang tadi sudah ada, kesepakatan kerjasama untuk pengawasan. Mungkin itu dulu Mbak Yeyen, nanti saja mungkin di Ya, Q&A-nya aja siap. nanti saya lanjutkan lagi. Ini mengejutkan juga karena ternyata dengan zona ekonomi eksklusif yang 200 mil dari titik terluar pulau kita itu masih sempat-sempatnya juga ya kepala Indonesia keluar dari itu ke negara lain. Oh my God. Baik, terima kasih Bu Ana. Sekarang Mbak Dina silakan. Oke, terima kasih, saya boleh berdiri ya? Boleh. Izin Mbak Anas. Silakan. Mbak Lukita dan Pak Bambang, salam kenal juga dari jauh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya sehari-harinya mengajar di BINUS, jadi senang sekali ada mahasiswa di sini. Tapi saya juga mau share sedikit tentang satu tempat di mana saya sehari-harinya mengolah informasi-informasi yang ada seputar kebijakan-kebijakan. Karena arah kita itu sebenarnya harusnya memperkuat kebijakan publik ya. Salah satu yang kita pernah tulis hasil dari rekap pandangan kami itu saya tulis bersama satu dosen BINUS soal sektor perikanan kita melihat teritorialisasi ya, wilayah kedaulatan kita, tapi kita pantau dari sisi sektor perikanannya. Jadi kami bicara banyak hal soal kebijakan interdisipliner, karena memang arahnya namanya kebijakan itu memang harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya, nggak bisa hanya dari satu bidang ilmu. Walaupun saya politik ekonomi, ada orang HAM, ada orang ekonomi, ada orang community development gitu ya di kegiatan kami. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di sini juga tertarik suatu saat bisa bergabung dengan kami dan memperkuat kualitas dari kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Eksistensi kita sudah sampai di tingkat internasional ya, membantu banyak lembaga internasional dan regional. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini juga bisa memberi inspirasi. Saya akan mulai dengan satu pernyataan bahwa kalau bicara IUU fishing jangan membicarakan ini cuman atau membayangkan ini hanya di ikan gitu ya, yang jauh-jauh tadi di perairan. Semua dimulai dari meja makan Anda, dari gaya hidup Anda, dan pilihan bahkan untuk liburan sekalipun itu juga satu pilihan. Semuanya mempengaruhi apa yang sebenarnya kita rayakan hari ini, IUU fishing. Siapa yang suka makan sushi? Sashimi?
Dengan, semakin banyaknya restoran yang ada di sekitar kita menjual ikan-ikan yang sangat mahal ini ikan besar sekali ya, tuna ya, itu ukurannya bisa sampai hampir sebesar separuh dari stage ini, panggung ini. Kita bisa bayangkan ikan tuna itu semakin warnanya gelap, semakin tua berarti usianya, berarti semakin besar juga ukurannya. Kalau yang di sebelah kanan sebelah sini ya, sebelah kiri, itu ikan yang awalnya lebih populer karena dagingnya lebih padat, karena diambil dari bagian punggung, sementara yang, tadi lebih terang warnanya itu dari bagian perut. Tapi ikan tuna yang besar ini bayangin ini ukurannya berapa tegel nih ya. Anda bisa membayangkan ikan yang demikian besar nggak ada sedikit pun yang dibuang, semuanya ada harganya dan luar biasa mahal harganya. Semakin dijual fresh, semakin juga tinggi harganya. Jadi, Anda bisa membayangkan, berarti kalau kita bicara soal ikan, gaya hidup kita juga sangat mempengaruhi. Rata-rata konsumsi, makanan dari, laut, seafood itu meningkat luar biasa. Sekarang itu rata-rata dunia 20,5 kilo orang makan ikan. Dan ada negara-negara seperti Cina tuh sampai 38 kilo, jadi jauh di atas rata-rata. Ada yang seperti Portugis, Korea, Jepang itu Anda bisa lihat angkanya sampai mendekati 50 kilo dalam setahun. Jadi, dan dari studi-studi yang ada menunjukkan itu nggak bisa diganti ternyata, nggak bisa disubstitusi dengan ikan-ikan air tawar. Memang ada yang kegemarannya ikan laut. Namun kalau kita lihat data di sebelah kiri, wilayah kita ini rata-rata sudah hampir fully exploited, sudah hampir habis diambil ya, dan produksi kita menurun. Bukan cuman itu, Amerika Serikat, host kita kali ini, juga menurun produksinya. Padahal dulunya produsen besar itu ya Indonesia, Amerika. Sekarang nomor 1 di dunia produsennya adalah Cina. Dan Anda perhatikan angkanya, Cina bisa menangkap sampai 58,8 juta ton, negara berikutnya itu hanya sekitar 9, jadi gapnya jauh sekali. Apa yang terjadi? Alat tangkap matters kan? Kalau Anda punya kapal-kapal yang ukurannya jauh lebih besar, dengan teknologi yang jauh lebih canggih, Anda bisa dapat ikan jauh lebih banyak. Efeknya adalah, ya, sorry, mundur satu lagi. Sorry. Keliru, mundur harusnya sebelah sini. Nah, ini. Jadi ikan dari Indonesia yang paling banyak diambil memang aneka jenis tuna ya. Nanti gambar berikutnya adalah jenis-jenis tuna yang diambil dari Indonesia tuh banyak sekali varietasnya, dan udang. Nah yang tadi wilayah disebut Bu Anas sama Pak Bambang, itu dari wilayah Indonesia Timur, ini 2 ini yang memang paling populer banyak diambil. Dan angkanya nggak main-main kalau Anda lihat garis yang lebih gelap ini di, gambar ini, jumlah atau nilai jualnya itu sangat-sangat tinggi. Jadi, dengan semakin dimasak secara bergengsi, harganya juga menjadi lebih tinggi, berarti orang lebih nafsu juga untuk mengambil ikan-ikan ini. Jadi pasar itu juga ikut menentukan ya, eee, kelangsungan dari atau keberadaan dari ikan-ikan ini. Ini aneka jenis ikan yang ditemukan di Indonesia, macam-macam jenis tuna, ada di Bali, ada di Bitung, ada di Kupang, dan tentu saja di wilayah-wilayah lain. Yang tadi paling mahal tadi, yang lagi bergengsi sekarang ini yang bluefin ini. Bluefin ada di sini, ya bluefin, yang lain yellowfin, yang paling besar ya. Jadi kalau dilihat petanya, kalau Anda cari-cari ada juga gambar seperti ini, wilayah mana saja di Indonesia yang kenapa tuna, tuna tuh sampai ada pengaturan internasionalnya soal pengambilan tuna. Karena memang ini ikan yang kalau Anda ambil yang paling besar, tentu yang kecil-kecil semua terbawa gitu ya. Nah, efeknya nanti ke lingkungan hidup. Nah sekarang siapa yang gemar berlibur ke laut? Tentu yang dicari bukan sekedar duduk-duduk di pantai, mungkin ada yang sekarang gemar diving gitu ya. Anda harus tahu bahwa Indonesia ini juga wilayah yang sangat kaya di terumbu karang. Lebih fantastis lagi, 76% dari terumbu karang dunia itu adanya di Indonesia. Banyak sekali berarti, dan 37% ikan-ikan karang dunia akhirnya nempelnya di sini karena ikan karang nempelnya di terumbu karang. Dan ekosistem ini bukan hanya penting buat kita, tapi juga buat dunia. Karena soal makanan dan oksigen serta keanekaragaman hayati yang pada akhirnya memberi penghasilan, masukan makanan untuk kita juga semua pekerjaan. Ini gambarnya, jadi kalau yang disebut dengan Coral Triangle Area,
Indonesia kenapa jadi pusatnya? Karena memang hampir seluruh bagian Indonesia masuk semua, sampai Filipina, sampai Solomon Islands. Jadi kita penting banget Indonesia yang bicara soal IUU fishing memang. Nah ini sekarang saya mau sedikit quiz saja, mungkin kalian supaya makin menyadari bahwa kalau dari 2 pertanyaan ini mana yang paling tepat? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, betul. Jadi laut itu menghasilkan oksigen lebih dari semua pohon di dunia combine. Imagine betapa pentingnya laut itu kita jaga. Jadi kalau orang bicara people, planet, profit, kaitannya dengan illegal, unreported, unregulated fishing, Anda harus bisa melihat kaitannya antara apa yang kita makan, lifestyle kita, turisme kita, kemudian dampaknya pada persaingan usaha ya, dunia usaha di bidang ini, bisnis, juga akhirnya ya ada juga pelanggaran-pelanggaran, kolusi, korupsi, dan itu harus diperjuangkan semuanya lewat kerjasama luar negeri. Jadi kalau kita bicara soal IUU fishing, kalau dari pengamatan saya sejak 2016 lah setidaknya saya bongkar-bongkar aneka dokumen dan kita mengawasi semuanya. Pertama memang pengawasan di laut, di pelabuhan itu rumit ya, bukan hal yang gampang. Dan aneka negara di dunia pertama-tama mengusahakan ini, PSMA namanya ya. Jadi ada pengawasan untuk pelabuhan. Tapi modelnya memang itu belum sempurna, bukan hanya di negara kita tapi di banyak negara, kapal-kapal rata-rata nggak mau patuh tuh datang ke pelabuhan yang ditunjuk. Nanti saya tunjukkan salah satu faktornya bukan karena nggak mau juga kadang-kadang, tapi masalah geografis itu juga mempengaruhi. Yang kedua pengawasan di laut yang lemah. Ya Pak Bambang tadi menyebutkan kapal kita jumlahnya sangat sedikit. Dan kalau dilihat dari jumlah ukuran kapal kita jauh lebih kecil dibandingkan kapal-kapal yang datang melaut mengambil ikan di Indonesia. 365 hari dalam setahun, Indonesia cuma punya budget sekitar 45 hari per tahun untuk melakukan monitoring patroli di laut. Bayangkan berarti ada banyak hari di mana kita tidak bisa ngecek itu, apa yang ada di laut. Masyarakat pesisir sendiri juga termasuk masyarakat yang rentan, karena mereka kalau mau melaut, mereka harus berhutang untuk beli bensin dulu, membayari biaya operasional, dan itu sangat mahal biaya operasional itu. Anda bisa membayangkan kapal kecil kita rata-rata yang 10-15 gross ton itu sekali berangkat sekitar 500 juta biayanya untuk bensin. Jadi bukan bisnis kecil-kecilan ya, bukan kayak UMKM di pinggir jalan gitu. Bisnis perikanan, para nelayan kita itu padat modal. Jadi kalau kita bicara soal alat tangkap saja, aneka alat tangkap sudah diciptakan di dunia ini. Jenis ikan yang berbeda butuh teknik yang berbeda. Teman-teman yang di perikanan ini pasti tahu. Dan sayangnya nelayan kita tidak semuanya bisa menguasai semuanya. Jadi ini juga masalah persaingan dunia usaha pada akhirnya ya. Kalau kita tidak mampu menguasai cara-cara tangkap yang terbaik, akhirnya menggunakan yang ilegal tadi kan. Yang saya bilang tadi soal geografis itu juga mempengaruhi. Jadi kalau ngelihat peta, kalau kita di laut, harus dilihat juga arus lautnya mengarah kemana. Kenapa pada akhirnya tadi disebut wilayah-wilayah di daerah utara kita, nanti 715, 716, 711 di daerah Natuna dan di daerah laut utara sana, Sulawesi dan Maluku. Kenapa di sana? Karena itu pertemuan antara arus panas dengan arus dingin. Di sanalah tempat ikan berkembang biak. Dan Anda harus perhatikan kalau dilihat dari putaran air, airnya, kenapa akhirnya kapal-kapal asing dengan mudahnya masuk ke wilayah kita, mematikan mesin, dan sudah langsung masuk ke wilayah kita. Jauh lebih murah, jauh lebih gampang, termasuk kapal dari Indonesia, akhirnya walaupun ditugaskan turunkan dan laporkan hasil tangkapan di Pemangkat, di Kalimantan, mereka memilih untuk turunnya di Jurong, di Singapura, bahkan melakukan transshipment di sana. Karena menurut testimoni mereka, itu jauh lebih murah dan nggak ada pom bensin laut di daerah sana. Kalau habis mereka nggak bisa pulang sama sekali ke Kepulauan Riau. Jadi ini beberapa realita di lapangan yang mau nggak mau pemerintah juga mesti pertimbangkan. Jadi kalau bicara ekosistem sektor perikanan, bicara IUU fishing, ada unsur regulasi. Kalau regulasinya belum ada berarti U-nya yang satu itu pasti juga nggak ada.
modal domestik nggak ada, ya mau dibikin peraturan macam-macam, mereka tetap nggak bisa menjalankan karena jauh modalnya terlalu besar. Dan terakhir daya tawar kita dengan negara lain. Saya mau tunjukkan beberapa gambar ini, kerjasama ini pengelolaan wilayah laut ya. Wilayah laut kita karena kapal kita kecil-kecil tadi, kita tuh nggak bisa benar-benar masuk sampai zona ekonomi eksklusif kita ambil. Kecuali kita bawa kapal besar, dan kapal besar kita masih belum sebesar kapal-kapal Cina, Australia, Taiwan, Jepang, belum. Jadi pada akhirnya wilayah zona ekonomi eksklusif tadi mau nggak mau dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Dan karena kita tidak hadir di sana untuk mengawasi, ya efeknya adalah tadi pelanggaran itu. Dari segi regulasi juga memang kita masih kurang, itu di titik-titik yang utara nih 711 ini sebelah sini ya, Laut Natuna itu kemarin baru ada persetujuan antar Indonesia Vietnam, akhirnya sepakat ada kesamaan batas soal landas kontinennya mereka boleh masuk kemana. Karena pencurian ikan juga paling banyak di daerah sana juga kalau dari tetangga Vietnam itu. Tapi itu juga belum kelar sepenuhnya di daerah sini selatan, Anda lihat garis putus-putus ini artinya belum beres perjanjian antar negaranya. Ini yang tadi disebutkan 711 tuh yang di sana, kemudian 716, 717, 715 ini wilayah yang pernah saya teliti dan memang itu paling banyak IUU fishing ya. Nah ini ukuran kapal yang tadi saya ceritakan. Jadi kalian bisa membayangkan kapal kita itu ada di yang seperti ini ukurannya, sementara kapal-kapal asing itu besarnya bisa seperti ini dan ini. Kapal yang disebut Pak Bambang tentu lebih kecil daripada yang ini. Jadi dari segi monitoring tentu itu juga bisa menjadi satu isu. Jadi nanti mungkin kita bisa perdalam soal apa observasi saya selama ini soal kerjasama internasional itu pada dasarnya juga menghendaki aturan di tingkat lokal dan nasional berjalan, sinkron gitu ya, supaya kita lebih punya daya tawar terhadap negara-negara lain. Ini yang tadi saya gambarkan di nelayan-nelayan dari Kepulauan Riau, akhirnya memilih untuk tidak naruh di pemangkat yang ada di sekitar sini ya, tapi menaruh di Singapura, harganya 5 kali lipat kalau menjual di Singapura dibandingkan kalau ditaruh di pemangkat. Jadi penenggelaman kapal ternyata kalau dari studi kami juga menunjukkan tidak cukup menimbulkan deterrence ya atau rasa gentar. Kapal-kapal yang banyak masuk tapi tidak masuk di data di Indonesia ini yang dari Cina. Dan salah satu faktornya tentu masalah ekonomi dan diplomasi karena kita juga punya kepentingan yang lain terhadap Cina. Jadi sebenarnya angka yang besar ditemukan dan ini yang dimusuhi juga di tingkat dunia. Amerika juga sudah bicara soal itu. Karena tadi angka penangkapan ikan mereka fantastis betul bedanya. Karena mereka deploy mengirim kapal-kapal paling kecil itu 3.000 gross ton. Besar sekali dibandingkan kapal-kapal kita. Dan mereka ibaratnya udah kayak pabrik pengapung ya. Jadi langsung semua masuk ke sana, diolah di sana, keluar udah jadi kaleng, keluar ada yang udah jadi siap untuk dibikin sushi dan lain-lain. Jadi itu realitanya ya teman-teman sekalian di dunia kita. Bahkan tetangga kita Filipina nih, di mana mereka sering juga kedapatan masuk ke tempat kita. Itu masalahnya tadi opportunity tadi mereka kalau matiin mesin, turun ke wilayah Bitung udah sampai, nggak perlu pakai bensin. Sementara orang kita sulit gitu ya. Nah ini kita perlu jadi pandangan kita bersama. Ternyata menyelesaikan masalah IUU fishing ini mau nggak mau di tingkat global kita juga harus memperhatikan gimana nanti penerapannya di tingkat nasional supaya arus wilayah kita yang memang begitu besar ini mau nggak mau nggak bisa juga dianggap bisa diselesaikan di tataran daerah atau di tataran nelayan. Karena begitu banyak hal, it's beyond their control. Itu aja mungkin sedikit dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dina. Jadi saya ingat kalau diplomasi Indonesia ini kan belakangan multilateralisme, tapi bagaimana dengan daya tawar kita? Gitu. Nah, mungkin bagaimana kita akan meningkatkan daya tawar kita sehingga punya bargaining position yang kuat, itu PR kita semua ya. Siap. Nah kemudian berikutnya saya akan mempersilahkan Mbak Lukita dan ini wartawan, berarti apa? Warga sipil yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa loh, kalau di medan perang ya. Silakan Mbak.
Selamat siang, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk memaparkan mengenai pemberitaan dan peliputan terkait IU fishing. Kompas salah satu media yang memberikan perhatian cukup besar terhadap isu IU fishing melalui peliputan dan juga penelusuran ke lapangan. Boleh berikutnya? Ya, tadi Pak Bambang, Bu Anas dan Bu Dina juga sudah memaparkan IU fishing ya. Ini salah satu kriterianya IU fishing itu banyak ya yang masuk kategori ini. Ini diantaranya ya pemalsuan dokumen. Jadi dia punya dokumen izin kapal tapi dipalsukan. Kemudian berbendera ganda. Di Indonesia terdaftar sebagai kapal bendera Indonesia tapi di luar negeri juga. Jadi bendera ganda dia bisa bolak-balik sesuka hati. Nah itu. Kemudian menangkap ikan tanpa izin. Ya, itu tadi selain memasukkan juga bisa tanpa izin tetap aja jalan gitu ya. Terus memodifikasi kapal. Jadi banyak terjadi di Indonesia juga kapal-kapal ukuran besar dimodifikasi, markdown ya, dikecilin ukurannya supaya nggak perlu izin ke pusat, izinnya ke daerah jadi bisa cincai seperti itu ya banyak terjadi. Kemudian menggunakan nakoda dan ABK asing. Di Indonesia itu belum boleh ya. Tetapi ada praktek-praktek yang pernah terjadi ABK asing ada di kapal-kapal. Kemudian tidak mengaktifkan transmitter itu yang tadi dibilang Bu Dina matiin itu apa namanya vessel ininya monitoringnya dimatiin jadi nggak terdeteksi. Kemudian alih muatan ilegal di tengah laut langsung dibawa ke luar negeri. Kemudian pemalsuan data logbook, pelanggaran jalur atau zona penangkapan ikan yang harusnya nangkap di zona 3 atau zona WPP 711 misalnya nangkapnya di mana gitu, tidak sesuai zona. Kemudian penggunaan alat tangkap yang dilarang, yaitu alat tangkap yang merusak ya seperti trol, poket harimau, cantrang, dan yang sifatnya aktif dan mengeruk sampai ke dasar laut merusak terumbu karang dan merusak ekosistem laut. Kemudian tidak memiliki atau bermitra dengan unit pengolahan, jadi dia mau bawa kemana? Tangkap langsung bawa keluar gitu kan. Nah juga tidak mengendalikan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan. Nah itu beberapa kriteria IU fishing dan tadi juga disebutkan bahwa memang pemberantasan bahwa IU fishing itu juga memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya seperti perdagangan orang, perbudakan, penghindaran pembayaran pajak, kemudian korupsi, pencucian uang, transaksi BBM ilegal, kemudian penyelundupan barang dan orang. Itu beberapa keterkaitan yang di mana IU fishing tidak berdiri sendiri. Bahkan tadi Pak Bambang bilang transnational crime ya, organized crime. Nah ini adalah tadi sudah Bu Anas juga sudah paparin, kapal-kapal ilegal itu tidak hanya asing, tapi juga kapal Indonesia yang tadi melanggar izin, nangkapnya nggak sesuai zona, markdown dan lain-lainnya. Nah kemudian, nah izinkan saya dalam kesempatan ini mengambil beberapa artikel Kompas yang meliput mengenai praktek-praktek IU fishing dalam beberapa tahun terakhir. Ini salah satunya pada tahun 2015, ketika itu sempat mencuat kasus perbudakan anak buah kapal Myanmar pada kapal-kapal perikanan milik Thailand yang dioperasikan oleh PT Pusaka Benjina Resources. Mungkin ada yang sudah tahu juga ya. Jadi itu sempat kasusnya mendapat sorotan internasional ketika itu, di mana PT Pusaka Benjina Resources atau PBR, saya singkat PBR, itu adalah perusahaan penanaman modal Thailand. Nah, ketika kasus ini pertama diungkap oleh Associated Press waktu itu, ada indikasi perbudakan terhadap ABK Myanmar pada kapal-kapal Thailand yang dioperasikan PBR itu. Nah, kemudian dari situ dilakukan pemerintah Indonesia juga melakukan tindakan, termasuk pemerintah yang terkait. Di sini contohnya adalah perwakilan dari pemerintah Thailand. Jadi selain ABK Myanmar juga di PBR itu dipekerjakan juga ABK Thailand dan Kamboja juga. Di mana data dari pemerintah Ambon ketika itu jumlah nelayan asing yang bekerja, ABK asing ya, ABK asing yang bekerja di Ambon, di Maluku, itu mencapai 1.800 orang, di mana 90%-nya adalah warga Thailand. Nah ini ketika pemerintah Thailand datang untuk menemui dan mendata ABK-ABK Thailand yang terindikasi mengalami perbudakan
dan gangguan kesehatan dan lain-lainnya, juga memproses kepulangan mereka kembali ke tanah airnya. Nah ini saya dan rekan saya di Ambon ketika itu, kami tim Kompas melakukan penelusuran di Benjina dan di Ambon. Nah ini adalah salah satu contoh lokasi kuburan nelayan asing di Benjina. Benjina itu mungkin kalau dia belum tahu itu di Kepulauan Aru, Maluku ya. Nah ini kuburan nelayan asing. Jadi selama PBR itu berdiri 2007 pada zaman pemerintah SBY, kalau nggak salah waktu itu diresmikan juga oleh Presiden. Kemudian pada saat 2015 kasus perbudakan mencuat, selama periode itu rentang waktu itu diperkirakan ada 77 orang nelayan asing yang meninggal, ABK asing yang meninggal di sini. Nah ini kuburannya. Nah waktu itu saya juga melihat di situ ya bahwa memang ada lokasinya khusus ya di situ. Nah kemudian, ketika kasus perbudakan mencuat, PBR juga waktu itu terjerat oleh IU Fishing. Mungkin teman-teman tanya, ini kok perbudakan, IU Fishing kemana? Ada, karena pada saat itu pemerintah pada tahun 2014 memberlakukan moratorium. Moratorium itu adalah penghentian sementara izin-izin kapal penangkapan ikan buatan luar negeri atau disebut waktu itu ex asing. Nah pada saat pemerintah menghentikan itu, penghentian sementara, mereka tetap beroperasi. Nah kemudian jadi mereka terjerat juga IU Fishing karena tetap beroperasi walaupun kapal-kapal buatan luar negeri udah dilarang. Nah ketika tim pemerintah menelusuri, selain ada dugaan perbudakan tadi IU Fishing, juga ada tunggakan pajak yang menjerat perusahaan ini. Jadi memang kait-mengkait ya yang tadi data-data IU Fishing tadi ya, kriteria tadi. Nah mereka menunggak pajak sejak 2013 kalau nggak salah di berita itu ya, sekitar 11 miliar. Nah kemudian, ketika saya di sana, saya bertemu juga dengan ABK-ABK baik Thailand, Myanmar, dan Kamboja ya. Mereka yang saya temui memang rata-rata ketika kasus ini mencuat juga mereka minta pulang gitu. Mereka bahkan nggak mau lagi ke Benjina. Ini salah satu ABK Myanmar, namanya Mintu ya. Jadi dia itu sebenarnya kerja di PBR udah 5 tahun. Bahkan sudah menikah dengan warga lokal, udah punya anak juga. Tapi ketika ada pendaftaran untuk kembali ke negaranya dia minta pulang. Nah kenapa dia minta pulang? Karena dia ingin ngurus paspor, kemudian dia mau balik lagi ke Indonesia tapi nggak mau lagi ke Benjina, dia udah kapok katanya. Jadi dia mau cari pekerjaan di Jawa. Istrinya kebetulan orang lokal juga, orang lokal Benjina ya maksudnya. Nah dia nggak mau lagi. Dan kemudian di sana juga banyak juga ABK-ABK lain Thailand dan Kamboja juga yang mendaftar pulang. Dan ABK Thailand yang saya temui juga tidak hanya perbudakan terhadap Myanmar ya, tapi Thailand dan Kamboja pun merasakan. Dan Thailand sendiri, walaupun itu PMA Thailand ya, ditemukan juga ABK Thailand yang minta pulang gitu. Nah ada dari beberapa di antara ABK-ABK itu yang mengalami kakinya pincang, terus dibilang ini mengalami gangguan mental gitu, kemudian sampai cacat fisik ya, seperti itulah yang terjadi ya. Nah kemudian mereka waktu itu pemerintah masing-masing negara mendata siapa yang mau pulang dan mereka mendaftar. Nah ini adalah proses pemulangan mereka. Jadi berangkat dari Benjina naik kapal feri ke Tual, saya ada di situ. Nah jadi mereka itu difasilitasi oleh tim Satgas 115. Satgas 115 itu adalah Satgas yang dibentuk pemerintah tahun 2015 untuk pencegahan dan pemberantasan IU Fishing. Ini lintas kementerian lembaga ya Satgas ini. Nah jadi didampingi mereka untuk proses, kemudian difasilitasi juga oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM ya. Nah jadi mereka berangkat dari Benjina naik kapal feri rame-rame, ini ada sekitar 200 ABK Myanmar dan 38 ABK Kamboja. Ini berangkat nih dia ke Tual. Nanti dari Tual proses pemulangan difasilitasi IOM tadi ke negara asal ya, juga dengan pemerintah masing-masing negara dan Satgas 115. Nah ini perjalanan ke sana tuh 12 jam, walaupun udah umpel-umpelan kayak gini desak-desakan, ini mereka tetap happy, maksudnya mereka merasa plong ya, saya nggak tahu kenapa ya, tapi mereka merasa plong gitu, keluar dari Benjina. Nah, pemerintah juga sudah melakukan tindakan ya pada saat itu dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Misalnya penenggelaman kapal, kemudian mencabut izin-izin perusahaan yang dinyatakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu selain IU Fishing juga ada ikutan-ikutannya, tindakan-tindakan kejahatan pidana lainnya ikutannya itu dicabut. Kemudian penerapan HAM, jadi pemerintah membuat kebijakan untuk memastikan penerapan HAM diwujudkan. Ya walaupun dalam prakteknya
masih banyak kendornya juga ya, tapi waktu itu sudah ada inisiasi itu, penerapan HAB diwajibkan. Kemudian moratorium kapal yang 2014 ditetapkan berakhir 2015, di mana Satgas 115, dari data yang saya punya itu, mendata dari 1.132 kapal, itu yang pelanggaran berat 769 kapal, 769, dan 363 pelanggaran ringan. Jadi 1.132 kapal ex asing yang dianalisa itu melanggar semua, berat dan ringan. Nah, jadi dengan kemudian ketika moratorium usai, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh investasi asing dalam kapal penangkapan ikan. Jadi nggak boleh lagi ada investor asing atau pemodal asing di kapal penangkapan ikan. Artinya investasi hanya boleh dilakukan oleh pemodal di dalam negeri, investasi kapal dalam negeri. Itu ketika itu ya. Berarti ini pelaporannya sangat mendalam, investigative reporting banget ya Mbak. Penelusuran lah. Iya, nah mungkin ini Mbak akan menarik sekali mungkin kalau kita lanjutkan dipaparkan dalam bentuk tanya jawab, karena ini Oke. kita waktunya ternyata cuma Oke, 16 menit. Kalau gitu saya tambahin sedikit ya. Siap, Oke, siap. oke. Nah, ini adalah liputan teman-teman saya nih sebenarnya, teman-teman Kompas di daerah juga banyak melakukan penelusuran. Misalnya ini, walaupun pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pencegahan atau penindakan, tapi memang illegal fishing itu tidak pernah surut bahkan sampai hari ini. Nah, ini adalah contoh nelayan asing masih bebas beroperasi, di mana teman kami ikut kapal nelayan kecil, dan ketika ikut kapal nelayan kecil itu sampai ke Laut Seram, itu berhadapan langsung dengan kapal-kapal 100 GT yang menangkap ikan dalam jumlah berlimpah dengan jumlah yang banyak, tapi ABK-nya nggak ada yang berbahasa Indonesia. Itu sampai hari ini masih ada seperti itu. Nah, kemudian 2017, 2021 kapal ilegal masih marak, baik kapal dalam negeri maupun kapal asing. Kemudian ini juga ikut kapal nelayan kecil ke Laut Natuna, melaut di Laut Natuna, merasakan tuh ya gelombang dan lain-lain di Laut Natuna. Itu juga melihat bahwa kapal-kapal besar itu beroperasi dan mendesak ruang-ruang nelayan kecil. Nah, jadi memang pada prakteknya masih terus intrusi kapal-kapal asing masih terus terjadi, walaupun kapal ikan dalam negeri juga melanggar, kapal asing pun masih banyak. Kemudian, Kompas mencatat bahwa nelayan-nelayan itu sebenarnya nelayan kecil itu sangat terdampak dari kebijakan pemerintah yang gonta-ganti. Bisa dikatakan gonta-ganti kebijakan kenapa? Dulu pernah melarang kapal asing, kemudian membuka, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Itu catatan Kompas. Masih bisa ya Mbak ya? Saya mau 1 jelasin. menit lagi, Oke. karena kita tinggal Oke. 14 menit Nah, lagi jadi kalau ternyata. saya catatan Kompas ya mungkin buat gambaran aja teman-teman bahwa ini ada buka tutup kebijakan ya. Dulu pada tahun 68 sampai 79 itu ada Bandasi Agreement di mana Indonesia dan Jepang bekerja sama. Kapal Jepang boleh menangkap ikan di Indonesia, menangkap tuna di Laut Banda ya. Kemudian Indonesia mendapatkan perjanjian keuntungan. Nah, dalam prakteknya ya keuntungan dilaporkan sedikit sekali. Jadi Indonesia nggak dapat apa-apa, tapi kapal Jepang nangkap ikan dalam jumlah besar. Nah, itu akhirnya merugikan, kemudian ditutup, kebijakan ini ditutup tahun 80. Perjanjian membuka kapal Jepang untuk masuk ke Indonesia tadi. Kemudian tahun 75 sempat tadi 80 ditutup ya. Kemudian tahun berikutnya tahun 85 sampai 90 dibuka lagi izin kapal berbendera asing. Kemudian tahun 90 sampai 99 diganti menjadi izin sewa. 2003 sampai 2006 dibuka lagi izin kapal ikan asing beroperasi. 2006 kembali melarang lagi kapal asing. Kemudian 2000 tetapi membuka jalur penanaman modal asing. Jadi memang kapal asing ditutup pada tahun 2006 tapi membuka jalur PMA. Jadi penanaman modal asing boleh. Kemudian yang 2015 tadi kembali dilarang lagi. Nah, sekarang 2023 dibuka lagi. Kenapa dibuka lagi? Jadi ada kebijakan pemerintah penangkapan ikan terukur. Tadi kan Bu Ana sudah menjelaskan ini ada zona-zona tangkapan gitu ya. Dan penangkapan harus berbasis kuota supaya ada ukurannya. Supaya tidak berlebihan menangkapnya dan dilaporkan gitu ya. Cuma di sisi lain memang ada kesempatan bagi pemodal asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk PMA bagi kapal-kapal ikan yang menangkap di Indonesia. Nah, jadi buka tutup ini kemudian sempat menimbulkan polemik, kebijakan ini sempat menimbulkan polemik juga. Bagaimana memastikan pengawasan itu bisa berjalan karena dari yang sudah-sudah mengalami sudah-sudah Indonesia memang pengawasannya belum optimal, sehingga bagaimana memastikan tidak berulang persoalan yang dulu-dulu berulang lagi gitu ya, persoalan yang sama berulang lagi. Kemudian Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dan
terutama nelayan kecil tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Ya, Nah, pada baik. intinya memang upaya menanggulangi e-fishing itu tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, tetapi lintas negara karena kapal asing juga pasti kan terkait dengan negara lain ya. Jadi bagaimana bekerjasama antar negara secara regional juga, kemudian bagaimana memastikan elemen-elemen di Indonesia juga berkolaborasi. Jadi saya rasa sepakat dengan para narasumber sebelumnya, perlu ada kolaborasi dan kerjasama untuk memastikan pengawasan ini bisa ketat. Karena apapun kebijakannya, selama pengawasannya belum optimal, ya pengawasannya adalah kunci gitu. Jadi bagaimana memastikan pengawasan ini juga dengan kebijakan yang berpihak ke publik tentunya, bukan berpihak ke negara lain atau pemodal lain. Terima Jadi kasih. ternyata yang sustainable itu malah bukan fishery-nya, tapi buka tutupnya ya. Iya, betul. Baik Terima kasih. dari teman-teman, terima kasih Mbak. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Kita waktunya sedikit lagi loh, jadi harus buru-buru. Kalau enggak saya bacakan yang wah silahkan Bapak. Ditujukan kepada siapa, kemudian jangan lupa identitas Bapak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dengan Nicholas dari Yayasan Maritim Pembangunan yang kebetulan ada mahasiswanya dari pelayaran. Dan saya mungkin tertuju kepada semua ya. Setuju dengan tadi Mbak siapa dari Kompas. Mbak Lukita. Belum kita harus kolaborasi semua. Kebetulan 2002 yang lalu saya pernah menjadi narasumber untuk perihal masalah illegal fishing. Di mana kebetulan saya sendiri pelaut ya. Tapi sekarang sudah pensiun dari pelaut. Dan kemarin diundang sebagai narasumber perihal masalah perbudakan. Jadi ada 2 poin mungkin yang nanti saya sorot. Yang pertama waktu saya discuss dengan narasumber kemarin itu di situ ada Greenpeace Indonesia, ada Serikat Transportasi Pelaut dan ada SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia, di mana mungkin pernah mendengar sesuai dengan tadi data dengan Bu siapa yang di balik meja makanan yang nikmat tersebut ada darah, ada tangis yang bagaimana bisa tercipta di sana. Bahwa di mana terjadi perbudakan, banyak pelaut Indonesia yang mengambil perikanan tersebut akhirnya pulang tanpa nama, yang akhirnya tidak mendapatkan hak-hak kelautan. Nah ini yang menjadi satu sorotan juga, di mana saya sempat discuss di sana dan pun saya juga telusuri di mana banyak ketidaktahuan masyarakat diiming-imingi oleh agensi-agensi atau oknum agensi yang mengiming-imingi bahwa kerja di kapal itu enak, padahal kerjanya di kapal ikan yang ujungnya nggak digaji. Nah ini banyak terjadi nih di lapangan. Nah mungkin nanti bisa menjadi semua pihak bisa sama-sama kita bisa melihat bagaimana cara menyelesaikan ini, karena aspeknya panjang, bukan hanya pada tadi aturan. Memang beda kapal niaga dengan perikanan ini, belum ada aturannya nih, sangat lemah. Tapi kalau untuk di niaga kita sudah sangat memahami aturan dan mereka larinya ke kapal niaga, beda dengan kapal perikanan. Dan jadi lalu setelah tadi dan kurangnya edukasi ya. Dan saya sangat setuju karena saya juga sering berkeliling di laut Indonesia, kurang pengawasan. Seandainya terjadi pelanggaran, cincai di tengah laut. Nah ini juga kan harus menjadi perhatian juga dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum juga. Mungkin itu saja menjadi sorotan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Oh ya, nggak kelihatan nih. Kita waktunya tinggal 7 menit lagi. Jadi singkat, padat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar saja, saya Arianto dari Universitas Satya Negara Indonesia. Dari pemaparan dari Bapak Ibu sebagai sumber, sebagai narasumber, saya sedikit saja. Saya izinkan saya mengutip kata-kata dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Bahwa kalau kita seharusnya mengampakkan sumber daya kelautan kita. Karena untuk masyarakat, kalau kita ampakkan seluruh sumber daya kekayaan kita, maka hasil sumber daya alam itu adil dan merata. Terima kasih. Terima kasih.
Dan jangan lupa Indonesia sebagai negara kepulauan dan di dunia itu cuma ada berapa negara kepulauan ya? Cuman kita dan beberapa jumlah kecil. Ada lagi? Satu singkat padat jangan lupa ya. Nama dan lembaga. Terima kasih sebelumnya, saya Dova dari MNC Portal mau bertanya mungkin ke Bu Anas selaku dari KKP. Tadi kan KKP menerapkan kebijakan penangkapan ikan yang terukur. Mungkin boleh dijelaskan detailnya kenapa penangkapan itu diambil karena kan tantangan atau dilemanya itu adalah gimana mengubah mindset ekonomi atau keuntungan yang didapatkan oleh nelayan. Terus tiba-tiba mereka harus menangkap secara terukur itu. Maksudnya tantangannya ya untuk mengubah mindset itu bagaimana dan juga sejalan dari, presentasi Pak Bambang tadi apa tantangan yang harus dilakukan dan mungkin apa tantangan dan apa yang harus dilakukan untuk mengubah mindset tersebut. Sama mungkin untuk Bu Dina dan juga, Mbak Lukita, kan ini terdapat banyak kompleks permasalahan itu besar ya, dan apa sebenarnya strategi yang perlu dilakukan pertama kali untuk, penanggulangan IUU fishing ini? Terima Baik, kasih. terima kasih. Kelihatannya ini pertanyaan terakhir, nanti saya akan bacakan satu pertanyaan dari online. Silahkan Pak Bambang dulu. 1 menit Bapak. Oke, terima kasih. Tadi penanya yang pertama tentang perbudakan. Beberapa waktu yang lalu ini menjadi perhatian utama dari Bapak Presiden dan kita mengikuti rapat dengan beliau bahwa ini menjadi penekanan. Sekali lagi perbudakan atau tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini harus ditindaklanjuti dengan baik. Oleh karena itu Pak Presiden waktu itu menekankan bahwa keseriusan kita untuk menangani tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Saya sangat setuju bahwa ini harus menjadi keseriusan bagi kita semua dalam menangani hal tersebut. Kemudian saya setuju dengan penanya yang kedua tentang sumber daya alam kelautan ini agar dapat digunakan merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini perlu kita lakukan tindakan-tindakan konkret untuk mencapai hal tersebut. Memang beberapa tokoh-tokoh sudah menyatakan bahwa sumber daya laut Indonesia ini memiliki jumlah atau kekayaan yang sangat luar biasa. Kemudian nanti ikan terukur bisa dari KKP, dan yang berikutnya ini tantangan-tantangan memang tantangan kita lihat bahwa kekuatan yang ada di masing-masing instansi yang ada di laut ini masih cukup terbatas. Oleh karena itu ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian yang kedua, batas wilayah yang ada di Indonesia ini belum selesai. Kita ketahui batas wilayah yang ada di Indonesia itu ada 10 negara yang berbatasan dengan kita. Dan sebagian besar masih terdapat masalah yang belum terselesaikan. Tadi sudah disebutkan Filipina dengan Vietnam sudah ditemukan titik terang tentang titik-titik perbatasannya. Kemudian yang perlu diketahui kita semua adalah aturan hukum yang menyangkut tentang kelautan. Ini ada 24 undang-undang yang saling tumpang tindih. Ini harus menjadi keseriusan kita semua dan ada 6 instansi pemerintah yang ada yang bekerja atau berpatroli di laut. Sehingga apa yang menjadi jawaban kita semua, pemerintah sudah memberikan sebuah konsep tentang penyelenggaraan patroli bersama. Dan ini sudah kita lakukan. Semoga ke depan akan semakin baik dari sisi kekuatan, aturan hukum, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Ibu Anas silahkan. Oke, terima kasih. Untuk yang penanya pertama tadi, saya sepakat Pak. Memang aturan pekerja di kapal perikanan itu belum ada sih kalau kita bilang ya. Memang belum ada gitu. Dan itu juga sebetulnya PR KKP juga. Tapi ya, kami sedang mempersiapkan itu juga terkait dengan kebijakan yang tadi itu yang penangkapan ikan terukur itu kami sedang mempersiapkan itu juga. Bagaimana nanti mengatur pekerja di kapal-kapal perikanan itu seperti apa, gitu ya. Ini memang tidak mudah juga sih, karena ya itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Lukita tadi, karena perubahan
pimpinan, terus ada perubahan kebijakan, jadi bolak-balik bolak-balik. Memang itu juga sebetulnya tidak hanya masyarakat, kadang-kadang kami pun gitu ya, kami pun yang ada di dalam, pemerintahan pun, itu juga ya ikut bingung juga sebetulnya gitu ya. Seringnya juga ikut bingung juga, tapi ya kita coba semaksimal mungkin lah bagaimana mengoptimalkan supaya semua bisa berjalan dengan baik dan ini. Karena pasti ada apapun itu pasti ada pro kontranya gitu. Jadi kalau mau menyenangkan hati semua orang juga yang sebelah sana protes dan ini, nanti akan selalu begitu. Jadi, sampai sekarang kalau saya secara pribadi belum tahu mana yang terbaik itu belum tahu. Jadi kalau saya ditanya mana yang paling baik saya nggak bisa jawab juga gitu ya. Sulit, menantang, Iya, tapi tetap ada harapan ya? heeh, tapi ya, kita optimal lah Iya, untuk baik. negara ini apa sih yang enggak. Cuman yang memang Iya, agak yang betul. yang bikin sulit itu adalah laut kita tuh luas gitu ya. Baik. Laut kita tuh luas gitu. Tidak semudah negara-negara lain yang lautnya kecil gitu kan. Itu tantangan besarnya di situ. Terus kemudian, yang penanya kedua mengenai apa, pemanfaatan sumber daya kelautan semaksimal mungkin. Mungkin kalau saya pesannya adalah boleh dimaksimalkan, tapi juga jangan lupa untuk menjaga keberlangsungannya, ekosistemnya. Terutama khususnya, eee, untuk apabila kita bicara tentang kesehatan laut. Ya sekarang gini, yang sederhananya aja, kita butuh ikan, tapi kita tidak pernah menjaga, lautnya. Ya tempat ikan hidupnya aja nggak kita jaga, gimana kita mau dapat ikannya gitu. Sederhananya gitu aja ya, boleh dimanfaatkan tapi ya jangan lupa untuk menjaga itu. Dan juga ya, eee, ikan itu kan kalau diambil terus-menerus kan juga terbatas gitu kan. Jangan sampai yang sebetulnya masih bisa dikembangkan, masih masih harusnya bukan bukan ikan yang layak dalam ukuran ditangkap, sudah ditangkap, ya itu kan juga, eee, tidak baik juga gitu. Karena kalau memang kita nggak mau apa, mendapatkan protein dari ikan ya itu sumber daya kita yang paling besar gitu, bagaimana lagi. Jadi ya dimanfaatkan silakan tapi ya tetap harus ada batasannya, ada Baik. koridor-koridornya. Terus kemudian yang terakhir, bagaimana mengubah mindset nelayan ya terkait dengan, pembatasan penangkapan ini. Jadi mungkin Mbak, dibaca dulu PP-nya itu. Ya, PP nomor 11 tahun 2023. Jadi, eee, untuk nelayan-nelayan itu sebetulnya kita tidak untuk nelayan kecil khususnya ya, ini kan nelayan ini macam-macam nih. Nelayan ini ada nelayan ABK, ada nelayan kecil. Yang dimaksud dengan nelayan kecil itu adalah kalau di ini adalah yang kapalnya ukurannya 5 GT. Itu tidak usah dibatasi juga sudah terbatas, karena memang kemampuannya mereka hanya sampai sekian mil misalnya gitu. Ukuran kapalnya juga hanya bisa sampai mungkin dia cuma nangkep 2 atau 3 kilo gitu kan, itu juga bisa dibatasi. Yang dibatasi untuk, dalam penangkapan ikan terukur itu adalah kapal-kapal yang jumlahnya besar, yang ukuran gross ton-nya besar. Tadi kalau Bu Dina bilang, kita tidak punya kapal ukuran besar, ada Bu Dina. Kalau misalnya kapal-kapal yang industri ikan itu besar-besar semuanya di atas 100 GT. Hampir semua di atas 100 GT. Itu yang justru kita minta untuk penangkapannya dibatasi. Kalau nelayan-nelayan kecil enggak, mau semampu mungkin lah kalau misalnya kapalnya 5 GT mampu sampai 12 mil ya silakan, tapi apa memang bisa gitu kan. Memang kemampuan motornya kan juga nggak mungkin sampai 12 mil gitu. Baik, Jadi, baik. sesuai kemampuan aja gitu. Jadi yang dibatasi itulah ada yang besar. Nanti makanya, boleh dibaca Iya. itu sudah bisa di-download kok peraturan itu. Iya, baik. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Mbak Dina 30 detik bisa nggak? Mungkin nggak? Oke. Jadi, kapal betul aturan soal tenaga kerja sektor perikanan itu masih kosong dan, ya harus diakui dialognya belum selesai gitulah antar kementerian ya. Jadi Kementerian Tenaga Kerja, juga belum punya, tools ya untuk menjamin, nasib orang-orang yang bekerja di sektor kelautan. Saya mau kaitkan juga dengan bahwa sektor ini sebenarnya sangat karena padat modal ya, di negara lain itu kan teknologinya berkembang sangat cepat. Jadi kalau nelayan kita itu tetap kita binanya hanya sebatas jadi nelayan kecil, tentu masalahnya akhirnya daya saing kita di sektor ini otomatis akan kurang. 100 gross ton, kapal kita, sementara untuk, dapat standar, lisensi ABK itu kan 150 gross ton paling enggak. Kapal-kapal asing ini juga perlu diatur sebenarnya besar kapalnya. Jadi kalau, ditanya strategi, saya bilang pertama memang kita orientasi harus people ya. Jadi, pertama regulasi kita harus dilengkapi, Konvensi 188
ILO terkait tenaga kerja laut itu harusnya diratifikasi oleh Indonesia. Saya menyarankan itu karena Indonesia belum ratifikasi. Kedua juga regulasi mau nggak mau perlu mempertimbangkan realitas di lapangan seperti pelabuhannya harus direformasi dong. Maksud kita mau menyelesaikan masalah EU fishing tapi pelabuhannya belum pernah disentuh reformasi. Tata kelola belum, anggaran belum cukup anggaran. Kemudian kerjasama untuk monitoring lah dan mengendalikan ukuran kapal juga harus diperbaiki di tingkat internasional. Thank you. Ya, baik Mbak Lu. Kita 30 detik saja. Oke, Mohon baiklah. maaf. Yang pertama Pak, soal perbudakan ya. Kalau menurut saya memang persoalannya adalah di perjanjian kerja. Selama ini banyak sekali ABK yang melaut ABK kita yang keluar itu nggak ada perjanjian kerjanya atau karena dianggap standarnya masih di bawah terus dimainkan sama perusahaan pemberi kerja udah nggak usah pakai perjanjian. Nah disitulah peran negara untuk memastikan semua ABK yang bekerja ke luar negeri atau ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri ditunjang oleh perjanjian kerja walaupun memang tidak menjamin ya tapi minimal ada hitam di atas putih. Jadi kalau ada sesuatu terhadap mereka ada legalitasnya, ada yang bisa menjadi pegangan ya. Menjadi acuan untuk hukumnya. Kemudian selama ini saya lihat memang tarik-menarik antara Kemenaker sama KKP. KKP menganggap ini urusannya Kemenaker, Kemenaker bilang ini urusannya KKP ini karena pelautnya KKP jadi muter aja di situ. Jadi saya setuju dengan Bu Dina memang harus antar kementerian ini maunya apa? Harus koordinasi dulu dan itu yang memang di Indonesia masih butuh PR. Kemudian yang kedua untuk Mbak tadi yang dari MNC Portal ya. Bagaimana memulainya? Memulai untuk menghindari IU fishing tadi. Kalau saya bilang pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada publik. Di Indonesia itu kapal-kapal ikan itu mayoritas adalah kapal nelayan kecil. 98% kapal di Indonesia adalah kapal nelayan berukuran 30 GT ke bawah. Di mana dengan kapal-kapal nelayan kecil itu, ya itulah fakta yang kita miliki. Bagaimana kita memperkuat mereka. Kalau tadi dibilang tidak mudah mengalihkan mereka ke kapal besar. Mereka kan harus beralih teknologi, itu butuh waktu. Tetapi yang fakta di depan adalah kapal nelayan kecil. Di tengah kebutuhan dunia terhadap ikan-ikan yang ramah lingkungan, dan kapal-kapal kecil ini banyak menggunakan alat tangkap yang sederhana, bahkan ramah lingkungan. Sebenarnya nilai ikannya harusnya bagus. Kalau kita perkuat mereka dengan permodalan, dengan pendampingan, mereka bisa menangkap ikan yang ramah lingkungan dengan alat-alat mereka, dan hasil jualnya bagus. Ketika investasi asing sempat ditutup, kapal-kapal kecil kita banyak yang senang di daerah tuh bilang, kita senang nih kita bisa nangkap ikan dengan happy, nggak banyak kapal asing. Memang mereka kecil, tapi yang mereka tangkap adalah ikan-ikan yang seharusnya didampingi supaya mutunya terjaga. Dengan alat tangkap yang sudah ramah lingkungan, bagaimana handlingnya, bagaimana landingnya, itu harus didampingi. Itu yang menjadi PR seharusnya dari pemerintah. Kemudian yang kedua, menurut saya, proses pengawasan. Proses pengawasan itu kan dari before fishing, sebelum menangkap, pada saat mendaratkan, dan sesudah mendaratkan. Di Indonesia, fokus pengawasan pada saat during fishing, atau pada saat melaut. Susah dong. Emang kapal Indonesia berapa kapal pengawasnya? Iya CCTV. Bahkan Indonesia punya pesawat pun juga tidak mumpuni untuk mengawasi. Jadi seharusnya pengawasan untuk kapal Indonesia kalau memang disebut kapal Indonesia banyak melanggar, itulah before fishing. Bagaimana mereka memastikan dokumennya sebelum melaut, periksa dulu semua ceknya. Ketika mereka mendarat, periksa semua ikannya dengan ukuran yang jelas ya, dengan penghitungan yang jelas, pendataan yang jelas, sehingga untuk mencegah pada saat mereka melaut itu mereka melakukan pelanggaran. Baik, komitmen lagi-lagi ya. Ya, komitmen. Ini seharusnya sih saya ingin closing statement, tetapi kelihatannya waktunya sudah diperpanjang beberapa kali. Bisa 1 jam lagi? Nggak bisa ya? Baiklah, terima kasih atas semua kehadiran teman-teman semua di sini. Kemudian juga ini diskusinya sangat menarik. Diskusi kita sangat menarik sehingga waktunya kurang Mbak Dina. Ya, Bu Anas dan Mbak Lukita dan Pak Bambang, terima kasih Pak Jenderal, cepat sembuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Bambang, Bu Anas, Mbak Dina dan juga Mbak Lukita dan juga teman-teman semua di sini. Terima kasih kepada US Embassy, Aid America dan ISDS dan jangan lupa untuk follow akun media sosial ISDS Indonesia untuk mengetahui tentang strategic defense ya dan politik terkini, perkembangan politik terkini. Gitu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lain kali. Acara akan saya serahkan kembali kepada Aid America. Maaf ya. Terima kasih loh. Perpanjangan waktunya luar biasa. Can we give a big round of applause to all of our speakers here? Thank you so much Pak Bambang, Bu Dina, Bu Anastasia, and Mbak Lukita, also Mbak Yeyen, for sharing your knowledge with us. And also thank you so much to all of our audience. We hope that this session could bring lots of insights.
And earlier in the event, we had a trivia question. And the question was, what is the term for unlawful ship activities in a state's waters without permission or in violation of its laws? Is it A, irregular fishing, B, illegal fishing, C, unreported fishing, or D, unregulated fishing? The correct answer to that is B, illegal fishing, and shout out to @Bella Molina from Instagram for being the fastest to answer it correctly. And thank you so much to everybody else who have participated. Don't forget to check our social media. We are on Instagram, Facebook, YouTube, and Twitter at ATAmerica. You can also check our website at www.atamerica.or.id. And with that, it is time to say goodbye. Again, my name is Sadila, and we will see you at the next AtAmerica event. Thank you, everyone. Baik, untuk penonton yang ada di sini, mohon duduk dulu karena kita akan ada sesi foto. Untuk speakers dan moderator, boleh mulai dari sisi kanan dulu ya, kita berfoto. Yang lagi pakai masker boleh dicopot dulu untuk keperluan